Halo semua, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa Anda semua yang bergabung di dalam ibadah hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan masih di dalam tema kita, 5 kebutuhan utama kehidupan. Saya mau ingatkan kembali, di 2 minggu yang lalu, Pastor Fernando membahas mengenai investasi kehidupan, yaitu investasi yang kita lakukan bukan untuk hal-hal yang fana atau duniawi, tetapi hal-hal kekal. 7 prinsip yang kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta membuka mata dan pikiran kita betapa pentingnya berinvestasi kepada hal-hal yang kekal. Nah, bagi Anda yang ketinggalan, silakan melihat kembali dari YouTube channel kita Galilee Church Indonesia. Hari ini kita akan membahas bersama mengenai membangun hubungan dengan Tuhan. Jika ada seseorang yang bertanya kepada Anda untuk mendeskripsikan kehidupan Kristen dalam beberapa kata saja, apa yang akan Anda katakan? Atau jika ada yang bertanya, apa yang Tuhan inginkan dari kita yang lebih dari hal-hal lain? Apa yang akan kita jawab? Jika Anda menjawab moral yang benar, atau etika yang baik, atau ritual keagamaan sebagai inti dari kehidupan Kristen, jawaban Anda tidak tepat. Esensi dari kehidupan Kristen dapat dirangkum dengan 2 kata, yaitu hubungan kasih. Allah ingin membangun hubungan kasih dengan kita. Dia menciptakan Anda dan saya untuk mengasihi kita. Dan kita diciptakan untuk memiliki hubungan dekat dengan Allah. Artinya apa? Hal yang terpenting yang harus Anda tahu, yaitu Allah mengasihi Anda. Dan hal terpenting yang harus Anda lakukan, yaitu mengasihi Dia. Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Tidak ada yang lebih penting dari hal ini. Jika Anda melakukannya, tujuan utama kehidupan telah tercapai. Jika Anda belajar untuk mengasihi Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk mengasihi Anda juga, hidup Anda penuh dengan makna. Inilah tujuan hidup. Sebaliknya, jika Anda tidak mengasihi Tuhan, hidup Anda akan kehilangan makna. Anda melewatkan tujuan Allah menciptakan Anda. Mungkin kita tidak lahir di keluarga yang ekspresif, terutama dalam mengungkapkan rasa kasih kita. Ini juga termasuk saya. Atau kita tidak diajarkan untuk mengekspresikan perasaan kita secara terang-terangan. Atau mungkin kita punya trauma karena kepedihan di masa lalu. Hari ini, kita akan belajar bagaimana mengekspresikan rasa kasih kita kepada Tuhan. Saya tahu mungkin ada banyak cara untuk kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini, kita akan lihat ada 6 cara mengungkapkannya. Mari kita lihat yang pertama. Bernyanyi bagi Tuhan. Anda pasti tahu bahwa musik dan kasih berjalan beriringan. Karena musik keluar dari dalam hati kita. Orang-orang yang menciptakan lagu, mereka bukan dengan sembarang saja memilih not nada, tetapi rangkaian not tersebut bisa menyentuh hati sang penciptanya. Begitu juga dengan lirik-lirik yang dibuat pun merupakan bentuk ekspresi dari sang pencipta lagu. Dan sadarkah Anda bahwa sekarang ini semakin banyak lagu-lagu yang tercipta mengenai Yesus, yang kita kenal dengan istilah pujian dan penyembahan. Saya pernah ditanya oleh seorang teman yang bukan orang percaya, kenapa sih di gereja orang-orang selalu nyanyi dan suaranya bagus-bagus lagi? Ya, memang sedekat itu kekristenan dengan bernyanyi, dengan pujian penyembahan. Kenapa? Karena kehidupan Kristen adalah satu perjalanan kisah kasih. Dan ini bukan kisah kasih di sekolah, tetapi kisah kasih bersama Tuhan. Mazmur 147 ayat yang ke-7 katakan, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi." Beberapa orang mungkin berkata, "Saya nggak bisa nyanyi." That's okay. Alkitab juga katakan, "Bersorak-sorailah. Make a joyful noise." Anda bisa menyuarakan sukacita, dan ini pasti bisa dilakukan oleh semua orang. Setiap ibadah biasanya diawali dengan pujian dan penyembahan, seperti online service kita. Tetapi banyak juga orang yang akan melewatkan bagian tersebut, dan hanya mendengar khotbahnya. Ini sayang sekali. Itu kesalahan yang fatal. Anda rugi total. Anda kehilangan satu elemen pemulihan. Pujian yang kita naikkan memperbaharui hati dan pikiran kita. Mungkin pada saat Anda bergabung dalam online service, keadaan Anda sedang tidak baik. Mungkin Anda baru menerima pesan yang gak enak. Atau mungkin Anda baru mengalami suatu musibah.
Percayalah, ketika Anda bergabung dalam pujian dan penyembahan yang dinyanyikan, perasaan Anda akan dipulihkan. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya pun sambil memutar musik instrumental dari himne. Tetapi pada saat saya sedang berolahraga, saya lebih sering memutar lagu pujian dengan beat yang lebih cepat. Dan mungkin ada juga Anda yang suka memutar musik rohani pada saat mengendarai mobil. Saya pernah satu kali berada dalam taksi online dan musik yang diputar adalah musik rohani. Ini hal yang jarang didapat. Worship God, menyembah Tuhan, bisa dilakukan di mana saja, dan bukan hanya di gereja. Kita tidak lagi dibatasi ruang dan waktu untuk menyembah Tuhan. Kita bisa menggunakan gadget kita untuk menyembah Tuhan. Saat ini pun, meski kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, kita tetap bisa beribadah secara online. Anda dan saya tetap bisa menyembah Tuhan meskipun dari rumah, atau di kantor, atau dimanapun saat ini Anda berada. Pada bagian yang pertama ini, mari kita nilai diri kita sendiri. Seberapa sering kita memakai lagu-lagu pujian dan penyembahan untuk menyatakan terima kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Pilihannya setiap saat, atau pada saat-saat tertentu, atau sangat jarang. Jawab dengan jujur dari dalam hati Anda. Mari kita lihat cara yang kedua. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Hubungan yang baik adalah hubungan yang memiliki komunikasi yang baik juga. Seberapa dalam komunikasi Anda dengan seseorang, sedalam itu juga hubungan Anda dengan orang tersebut. Seberapa percayanya komunikasi Anda dengan seseorang membuktikan bahwa hubungan Anda dan orang tersebut juga dekat. Begitu juga membangun hubungan dengan Tuhan. Seberapa sering Anda ngobrol dengan Tuhan? Seberapa sering Anda curhat dengan Tuhan? Seberapa percaya Anda dengan Tuhan, bahkan ketika Anda mengalami masalah yang berat, Anda bercerita kepada Tuhan. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai yang kedua katakan, Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Jika saat ini Anda merasa tidak dekat dengan Tuhan, karena Anda jarang berkomunikasi dengannya, berarti Anda harus mulai percaya dengan Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah yang mendengarkan setiap seruan kita. Ngobrol dengan Tuhan lewat doa. Banyak orang yang merasa tidak mampu berdoa, karena beranggapan doa harusnya dirangkai dengan kata-kata yang indah. Harus dengan kata-kata baku yang rapi dan enak didengar. Ini salah besar. Kata-kata doa dibangun dari ungkapan hati dan perasaan kita kepada Tuhan. Jujur, saya pun bukan orang yang bisa berdoa dengan kata-kata indah atau dengan tata bahasa yang rapi. Dulu saya pun struggle dengan hal ini. Ketika diminta untuk memimpin doa, saya langsung keringet dingin. Waduh, gimana ya? Saya nggak siap. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa doa adalah bagian dari komunikasi kita dengan Bapa kita. Seperti kita ngobrol dengan orang yang dekat dengan kita. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sedang mendengar doa kita. Bukan sedang menilai seberapa bagus tata bahasa kita. Dari bagian yang kedua ini, mari kita coba nilai diri kita sendiri. Seberapa sering Anda bercakap-cakap dengan Tuhan setiap harinya? Setiap saat? Atau pada saat-saat tertentu saja? Atau sangat jarang? Dan mari kita lihat poin yang ketiga. Mendengarkan Dia. Salah satu pemberian terbesar yang bisa Anda berikan kepada seseorang adalah mendengarkan. Ingat pelajaran beberapa waktu lalu, setiap orang memiliki keinginan untuk dimengerti. Setiap orang butuh didengarkan. Ketika Anda mendengarkan seseorang, Anda seperti berkata kepada orang tersebut, kamu berarti bagi saya. Makanya Anda mau mendengarkan orang tersebut. Sebaliknya jika orang tersebut berbicara, kemudian Anda malah tidak memperhatikannya, nggak mendengarkannya, bahkan memalingkan muka Anda, artinya orang tersebut tidak berarti bagi Anda. Kekeliruan yang juga sering terjadi pada kebanyakan orang adalah mereka suka sekali berdoa, mereka suka sekali menaikkan doa-doa kepada Tuhan, tetapi tidak pernah menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara kepadanya. Komunikasi adalah ketika Anda berbicara, kemudian lawan bicara Anda merespon dan begitu seterusnya. Ini yang dinamakan komunikasi. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Allah berbicara kepada kita? Saya belum pernah mendengar suara Tuhan seperti, ya anakku, doamu dikabulkan. Tuhan memiliki cara kreatif, banyak cara kreatif untuk berbicara kepada kita. Jika Anda ingin lebih detail, Anda bisa melihat kembali seri khotbah kita, Mendengar Suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, artinya Tuhan sedang berbicara kepada Anda juga.
Isi Alkitab tidak pernah usang dan selalu relevan dengan kehidupan kita. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan penerangan kepada setiap kita untuk memahami isi firman Tuhan tersebut dan mengimplikasikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan juga berbicara melalui apa yang terjadi pada kita. Setiap experience, pengalaman terjadi atas persetujuan Tuhan dan bertujuan membentuk kita sampai kita memahami tujuan Tuhan atas kita. Tuhan juga berbicara melalui orang lain, mungkin melalui pendeta Anda, atau melalui orang tua Anda, atau melalui teman, atau sahabat Anda. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Dan Tuhan juga bisa berbicara melalui impresi di hati kita yang teruji dengan Alkitab. Buah pikiran yang sepakat dengan apa yang Alkitab katakan datang dari Tuhan sendiri. Tahukah Anda bahwa mendengarkan suara Tuhan adalah bukti bahwa kita berada di dalam keluarga Allah? Yohanes 10 ayat 14 dan ayat yang ke-16. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mari kita refleksikan lagi bagian yang ketiga ini. Seberapa sering Anda berhenti sejenak dan mendengar Tuhan setiap harinya? Setiap saat? Atau pada saat-saat tertentu saja? Atau sangat jarang? Dan ini cara yang keempat, membangun hubungan dengan Tuhan. Mengakui Dia di depan umum. Hal ini memerlukan komitmen yang lebih tinggi antara hubungan kita dengan Tuhan. Anda perlu menunjukkan hubungan Anda dengan Tuhan kepada siapapun, termasuk mereka yang tidak mengenal Tuhan. Markus 8 ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yesus memberikan kepada kita dua simbol sebagai bukti hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah melalui perjamuan kudus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia membayar hukuman dosa kita dengan nyawanya, supaya kita tidak perlu dihukum. Dia menghancurkan kuasa dosa atas kita, supaya kita bebas dari kebinasaan yang adalah upah dosa kita. Dan Dia juga menjamin kebebasan kita dari dosa. Jaminan tersebut yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal bersama-sama dengannya. Dan ini simbol yang kedua adalah baptisan. Roma 6 ayat 3 sampai yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptisnya dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan adalah simbol dari tiga hal ini. Yang pertama, simbol kematian Yesus bagi kita. Ketika kita ditenggelamkan dalam baptisan, kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kematiannya. Yang kedua, simbol bahwa kita mati bagi hidup kita yang lama. Kolose 2 ayat 12 katakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Yang ketiga, simbol akan kehidupan kita yang baru. Galatia ayat 27 katakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ketika kita dibaptis, kita ditenggelamkan, dengan arti menguburkan hidup yang lama, dan pada saat keluar dari air, artinya kita memasuki kehidupan kita yang baru dan mengenakan Kristus. Saya memberikan tantangan bagi Anda yang belum dibaptis. Jika Anda mengasihi Tuhan dan mau dibaptis, hari Selasa depan akan ada baptisan. Info lebih lengkapnya silakan menghubungi Galilea Admin. Nomornya ada di bawah ini. Mari kita evaluasi lagi dari poin yang keempat ini. Apakah Anda malu jika orang lain tahu bahwa Anda sudah diselamatkan Yesus? Apakah Anda menyatakan kepada siapapun melalui sikap Anda bahwa Anda adalah pengikut Kristus? Dan ini dia cara yang kelima. Berkomitmen kepada Tuhan. Kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita berani mendeklarasikan komitmen kita. Anda tidak sungguh-sungguh mengasihi seseorang sampai Anda berkomitmen untuk memberi yang terbaik bagi orang tersebut.
Alkitab mengatakan bahwa Allah mencari orang yang bersungguh hati untuk dilimpahkan kekuatannya. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Apa artinya bersungguh hati? Kita berkomitmen untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus. Kita berkomitmen untuk berada di dalam keluarganya. Kita berkomitmen untuk bertumbuh seperti karakternya. Kita berkomitmen untuk melayani dengan kasih-Nya. Dan kita berkomitmen untuk memberitakan firman-Nya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seberapa sering kita melibatkan Yesus dalam setiap keputusan yang kita buat? Setiap saat, atau pada saat-saat tertentu, atau sangat jarang? Hal ini menentukan apakah kita benar-benar berkomitmen dengan Tuhan. Akhirnya kita sampai kepada cara yang keenam, atau cara yang terakhir, yaitu memberi persembahan kepadanya. Bukti nyata kasih seseorang adalah dengan hal-hal yang diberikan. Bisa sesuatu yang terlihat, benda atau apapun, bisa waktu, tetapi pada intinya ada pemberian oleh orang tersebut. Anda bisa berkata bahwa Anda mengasihi Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah menguji ketulusan kita melalui persembahan kita. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Tuhan tidak sedang menginginkan uang Anda, atau mungkin waktu Anda. Tetapi yang Dia mau adalah hati Anda. Hati yang penuh kerelaan dalam mengasihi. Hati yang penuh kerelaan dalam melayani. Hati yang penuh kerelaan dalam memberi. Karena itu persembahan kita adalah bentuk ujian yang Tuhan mau lihat dari kita. Apa yang dikatakan oleh persembahan Anda mengenai diri Anda? Apakah Anda makin lama makin murah hati? Teladan yang Yesus berikan adalah menjadi orang yang murah hati. Ketika Ia berada di dunia ini, setiap tindakan yang Yesus lakukan adalah berdasarkan kemurahan hatinya. Ini yang Tuhan mau juga ada pada diri kita. Yang kedua, apakah Anda bersuka cita? Atau hanya ada kekhawatiran? Seperti apa ekspresi kita ketika kita memberi? Tuhan ingin melihat ketulusan kita dengan bukti sukacita yang ada pada diri kita ketika kita memberi. Setelah ibadah ini berakhir, waktunya kita memberikan persembahan. Entah itu persembahan umum atau persepuluhan, perhatikan sikap hati Anda. Jika Anda berpikir, oke, waktunya persembahan, ini uang tip buat Tuhan. Jika sikap hati Anda seperti itu, lupakan. Gak usah memberikan persembahan. Karena Dia tidak butuh uang Anda. Karena memberi adalah salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Berikan persembahan dengan sikap hati yang sama, seperti saat Anda memberikan sesuatu kepada orang yang Anda kasihi. Dan kita memberikan persembahan untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Ingat, setiap persembahan yang Anda berikan adalah sebenarnya milik Tuhan. Kita tidak akan pernah memberi lebih dari yang Dia sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, yang menyelamatkan hidup kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk membangun hubungan kami dengan Engkau. Mari ajar kami Tuhan, melalui sikap hati kami mengerti Tuhan bahwa kami harus dekat dengan Engkau. Kami harus membangun hubungan yang baik dengan Engkau. Kami harus menjadi bagian dari keluarga-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman ini. Materaikan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh lebih lagi memahami firman-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.